Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Qurratul Uyun, tepatnya halaman 61. Lanjutan bagaimana tanggung jawab seorang bapak atau seorang suami kepada anak-anaknya. Wa ayyu'allimahu al-aqaida al-latifata wa ma'na la ilaha illallah. Hendaknya seorang suami itu mengajarkan anaknya akidah-akidah yang lembut, keyakinan-keyakinan yang lembut, ajaran-ajaran tentang tauhid, tentang kepercayaan yang lembut, dan juga makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Selain kita mengajarkan akidah kepada anak kita dan juga mengajarkan maksud la ilaha illallah, maka seorang bapak itu juga harus mengajari kepada anaknya wa alla yabsuqa fil masjid. Mengajarkan agar sang anak itu tidak meludah di masjid. Wala yamtakhita fihi, dan juga seorang bapak tidak boleh dan juga mengajarkan tidak boleh seorang anak tadi membuang ingusnya di masjid. Jadi mengajarkan anaknya agar tidak meludah di masjid, dan juga mengajarkan sang anak agar tidak membuang ingus di masjid. Wala bihadrati ghairihi, dan juga mengajarkan agar dia tidak membuang ingusnya, tidak membuang ludahnya di sisi orang lain, di samping orang lain, di hadapan orang lain. Misalnya mursyid punya anak namanya Imam Arifin, ajari agar dia tidak membuang ludah, ingus di masjid, dan juga jangan sampai membuang ingus, ludah di hadapan temannya, di hadapan orang lain. Nah, seperti itu. Wa kaifiyatil julusi, dan juga mengajarkan terkait dengan bagaimana cara duduk. Duduk itu ada caranya. Kalau duduk dengan teman gimana duduknya, duduk sesama usianya bagaimana duduknya, duduk di hadapan gurunya bagaimana cara duduknya, duduk di hadapan mertua, di depan orang tua, di depan kakek, nenek, guru, macam-macam. Begitu. Ya kalau anak masih kecil ini sudah ngomongnya bukan mertuanya, ya mertua kalian, mertua bapaknya itu. Artinya di sini bapak mengasih contoh, memberikan praktek. Dan ingat, mengajarkan itu tidak semuanya dengan lisan, lah ya. Kadang salah paham. Teman-teman ini, para bapak ini, para suami mengajarkan anaknya secara lisan. Kajian secara lisan, pengajaran secara lisan itu kadang tidak mujarab kepada seorang anak. Mereka perlu contoh, perlu teladan. Jadi kalian harus mencontohkan selaku bapak. Begitu. Wa alla yukthira minal kalami, dan mengajarkan agar tidak banyak omong, tidak banyak ngedabrus, tidak banyak cerita, tidak banyak berbicara. Ajari itu. Wa alla yahlifa, dan ajari agar ia tidak bersumpah. Wa la yakdziba, dan juga ajari agar dia tidak berdusta. Wala yaqula, dan ajari tidak berbicara illa haqqan, kecuali pada perkara yang benar. Ajari kalau ngomong itu ngomong yang jujur, ngomong yang benar, bukan hoax, begitu. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa kullu syai'in yuhmadu syar'an yanbaghi lahu ay yu'allimahu iyyahu. Kesimpulannya apa sebenarnya? Apa yang harus diajarkan oleh seorang bapak? Setiap hal yang terpuji secara syariat, ajarkan kepada anak. Kalau menurut syariat tidak baik, tidak usah diajari. Kalau menurut syariat Islam ini baik, ajarkan kepada anak. Kan begitu. Hatta yathbuta fi qalbihi kama yathbutan naqsu fil hajari. Sehingga ajaran kamu, pendidikan kamu yang kamu tanamkan kepada anakmu itu akhirnya menancap pada hatinya sebagaimana menancapnya ukiran pada batu. Jadi aja dididik, dikasih contoh, akhirnya menancap kuat pada hatinya
sebagaimana ukiran yang menancap di atas batu. Itu perlu dicontohkan, diajari, kasih tahu, perlu. Tidak boleh bosan, khususnya mulai dari umur 0 sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pondokkan. Maka di situ nanti kiai atau ustadz yang akan mengajarkan lebih mendalam, lebih berkembang dan lebih baik insyaallah. Begitu. Wa kullu syai'in yudhammu syar'an wa 'adatan yuhadziruhu minhu. Setiap hal yang tercela dalam syariat, dalam tradisi kebiasaannya orang, ya toh, maka kamu harus ngasih waspada, mengancam, ngasih waspada, awas kamu jangan jatuh kepada hal ini, seperti itu. Jadi diberi pengawasan, diawasi. Gitu. Hatta yakhafu dzalika kama yakhafu minats thu'bani wal asadi wan nar. Sehingga ketika kamu mengatakan awas ya, kamu jangan berbohong, awas kamu jangan melakukan ini, akhirnya yang muncul apa? Hingga akhirnya dia takut. Sebagaimana ia takut ketika ia bertemu dengan ular, kemudian singa dan api. Wa yajibu alaihi ay yahfazahu min mukhalafati qurana'i su'. Wajibu dan wajib alaihi bagi seorang bapak ayahfadhahu menjaga anaknya min mukhalatati qurana isu, dari percampur baurnya dengan teman-teman yang buruk, dari pergaulan teman-teman yang buruk. Seorang bapak itu harus menjaga jangan sampai anaknya bergaul dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat, teman-teman yang nakal. Itu harus dijaga, itu tugasnya bapak. Begitu. Kenapa? Li'annahu aslu kulli wabalin. Karena itu nanti akar dari setiap musibah, dari setiap bencana. Karena dia belajar tentang keburukan, tentang kejelekan, lama-lama komplain, lama-lama melawan. Jangan salah. Kok anak saya liar, komplain, belajar dari mana? Loh, pertanyaannya kamu itu sudah ngajari kebaikan apa enggak? Sudah menanamkan kebaikan enggak? Sudah ngontrol apa enggak? Menjaga apa enggak? Akhirnya juga kembali kepada bapaknya. Begitu. Jadi anak nakal itu tidak semata-mata anaknya yang nakal. Dilihat bapak dan ibunya ngapain. Bapak ibunya tidak pernah ngawas, tidak ngasih contoh, tidak ngasih pendidikan. Kemudian anaknya minta enggak nakal, ya kan sulit. Sama saja dengan berhayal. Imam pengen punya anak baik, ngajari tidak, ngasih contoh tidak, mendidik tidak, mengawasi tidak, menjaga tidak. Itu namanya berhayal, kan seperti itu. Jadi kita harus antisipasi betul mulai bayi sejak umur 0 sampai umur 12 tahun. Setelah 12 tahun kalian pondokkan, insya Allah setidaknya tidak terlalu liar. Wala farqa fi dzalika adz-dzakar wal untha li'anna an-nisaa syaqaiqur rijal fil ahkam. Tidak ada beda baik anaknya itu laki-laki maupun anaknya perempuan. Karena perempuan sejatinya juga saudaranya laki-laki dalam hukum. Artinya undang-undang yang berlaku pada laki-laki juga berlaku kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki kamu juga ketat ngasih pendidikan, anak perempuan pun juga sama. Tidak kemudian anaknya harus ketika beranak laki-laki. Maka apa yang dilakukan dalam kitab ini berlaku tidak hanya ketika anak kalian anak laki-laki, tapi juga berlaku kepada anak kalian yang perempuan, sehingga sama-sama terselamatkan. Hada tamamul qasdi fil manzumah ala ikhtisaril qawli manzumah. Itu saja, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun di pertemuan berikutnya. Kita akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin, wallahu a'lam bishawab.